Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Kyoto. Sekarang kita akan bahas tentang soal-soal prediksi tes wawasan kebangsaan untuk 11 September tahun 2021. Jadi soal-soal prediksi ini jumlahnya ada sekitar 19 buah soal yang sudah disesuaikan dengan FR yang sudah disampaikan sebelumnya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe, jangan lupa hidupin juga tombol notifikasinya. Sekarang kita langsung aja mulai ke soal prediksinya. Nah, soal yang pertama, nasionalisme humaniter adalah nasionalisme yang bersifat toleran, yang berpandangan bahwa setiap bangsa berhak memperjuangkan kesejahteraan bangsanya berdasarkan A. Fanatisme terhadap bangsa lain, B. Tradisi dan sejarahnya, C. Kebebasan hak asasi individu, D. Demokrasi, E. Cara-cara yang dipercaya bangsa tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah E. Cara-cara yang dipercaya bangsa tersebut. Masuk soal nomor 2. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam A. Pembukaan UUD 45 alinea kedua, B. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, C. Pembukaan UUD 45 alinea keempat, D. Batang tubuh UUD 45, E. TAP MPR. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin tentang kedudukan Pancasila, itu ada di pembukaan UUD 45 alinea keempat ya. Jadi jawabannya adalah C. Masuk soal nomor 3. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai, nah ini gampang nih, A. Ideologi bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Instrumen bangsa, D. Dasar negara, E. Cita-cita negara. Jadi jawabannya adalah D. Sebagai dasar negara. Soal nomor 4. Amandemen UUD 1945 dilakukan agar UUD 1945 sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya amandemen membuat batang tubuh mengalami perubahan. Setelah amandemen, batang tubuh terdiri atas. Nah, ini jawabannya adalah A. 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Soal yang kelima, pada saat konstitusi RIS berlaku, alat kelengkapan Republik Indonesia Serikat terdiri atas 6 lembaga. Yang bukan menjadi alat kelengkapan pada masa Republik Indonesia Serikat adalah A. Dewan Pertimbangan Agung sementara, B. Presiden, C. Menteri, D. Senat, E. DPR. Nah, nomor 5 ini jawabannya A ya, Dewan Pertimbangan Agung sementara, karena struktur ini tidak ada pada saat konstitusi RIS. Soal nomor 6. Wujud hubungan baik Indonesia dengan negara tetangga, yaitu dengan mendirikan ASEAN. ASEAN merupakan salah satu perwujudan kerjasama di negara di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk pada tanggal A. 8 Agustus 1967, B. 10 September 1967, C. 5 Agustus 1956, D. 22 Oktober 1957, E. 7 Januari 1984. Nah, nomor 6 ini jawabannya adalah A. 8 Agustus 1967. Soal nomor 7. Ekspedisi Pamalayu yang dikenal pada saat Kerajaan Singasari, yang dimaksud dengan ekspedisi Pamalayu adalah, nah ini gampang nih, A. Pengiriman tentara ke Melayu untuk usaha memperluas wilayah, B. Penyerangan ke Melayu untuk membebaskan tawanan, C. Ekspedisi yang dilakukan oleh prajurit Singasari untuk menghancurkan kerajaan Kediri, D. Ekspedisi yang dilakukan oleh Portugis ke seluruh bagian Indonesia, E. Pendudukan Sriwijaya. Nah, ini sesuai namanya Pemalayu, itu kalian ambil aja yang ada unsur Melayunya. Dan opsinya antara A dan B ya. Cuman yang paling tepat itu adalah A ya, pengiriman tentara ke Melayu untuk usaha memperluas wilayah. Soal nomor 8. Sebelum Indonesia mendapatkan kemerdekaan, banyak dibentuk organisasi maupun badan-badan yang bertugas untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Badan yang bertugas untuk menyelidiki serta menyampaikan pendapat untuk disampaikan kepada pemerintah Jepang sebagai bahan pertimbangan Indonesia merdeka adalah, nah ini gampang, A. PPKI, B. Budi Utomo, C. Panitia 9, D. BPUPKI, E. Heiho. Nah, ini karena ada istilah menyelidiki atau mempersiapkan, nah itu yang paling benar adalah D ya, BPUPKI. Kita lanjut nomor 9. Semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari sebuah kitab yang bernama Sutasoma, yang merupakan karangan dari A. Empu Tantular,
B. Empu Prapanca, C. Empu Gandring, D. Empu Sendok, dan E. Empu Supo. Nah, ini jawabannya adalah A. Empu Tantular. Soal nomor 10, setiap negara mempunyai kewenangan untuk menentukan seseorang mendapatkan kewarganegaraan. Penentuan kewarganegaraan dengan lus soli, yaitu berdasarkan A. Keturunan, B. Tempat kelahiran, C. Hubungan perkawinan, D. Status hukum, E. Pengabdian. Nah, nomor 10 ini lus soli ya. Lus soli itu artinya lahir ya. Jadi yang paling benar adalah B. Tempat kelahiran. Kita masuk soal nomor 11. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada A. Lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi, B. Masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan, C. Kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar, D. Pendidikan kolonial tidak bergantung pada masyarakat pribumi, E. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Nah, ini nomor 11 ini yang paling benar itu adalah E ya. Karena pada saat dulu itu kaum terpelajar itu hanya terbatas di golongan orang barat yang pasti, kemudian sama golongan-golongan pamong kayak gitu yang turunan-turunan bangsawan. Sementara kalau misalnya orang pribumi biasa itu gak mendapat kesempatan untuk pendidikan. Kita lanjut nomor 12. Hadirnya kehidupan masyarakat saat ini dipelopori oleh sejarah pergerakan nasional Indonesia yang dilakukan oleh A. Para kiai, B. Kaum terpelajar, C. Masyarakat pribumi, D. Pedagang, E. Kaum ulama dan temenggung. Nah, ini sama atau ada hubungannya dengan soal nomor 11 tadi ya. Jadi yang mempengaruhi atau mempelopori sejarah pergerakan itu adalah B ya, kaum terpelajar. Karena pada saat itu banyak pribumi yang bersekolah ke Belanda. Contohnya Muhammad Hatta. Kemudian nomor 13, pegawai merupakan komponen dalam institusi negara yang ditinjau untuk menjaga muruah dan integritas lembaga. Komponen tersebut termasuk dalam A. Komponen internal, B. Komponen eksternal, C. Komponen ekspier, D. Komponen koreksi, E. Komponen struktural. Nah, jadi ini adalah komponen internal ya, karena kan ngomongnya pegawai. Pegawai itu kan orang di dalam organisasi, jadi itu adalah komponen internal. Kita lanjut nomor 14. Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia adalah A. Mempertahankan wilayah NKRI, B. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat, C. Memperoleh pendidikan, D. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat, E. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila. Nah, ini kalau kita ngomong bela negara ya, bela negara salah satunya bagi warga negara itu adalah memperoleh pendidikan ya, karena ini akan meningkatkan kemungkinan kita untuk bisa membela negara dengan cara yang lebih baik. Kita lanjut soal nomor 15. Wujud bela negara seorang pelajar di luar negeri adalah A. Menuntut gaji kepada pemerintah, B. Mengembangkan ilmu pengetahuan, C. Memberikan sponsor kepada pelajar luar negeri, D. Mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri, E. Memberikan informasi penting kepada pemerintah luar negeri. Ini wujud bela negara kalau lagi kuliah di luar negeri. Nah, ini jawabannya adalah B. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena memang itulah tujuan kita belajar jauh ke negeri orang. Kita lanjut nomor 16. Sistem pemerintahan sesuai dengan teori John Locke. Ini ya, ini jelas nih ya. John Locke diterapkan di Indonesia dengan pembagian kekuasaan menjadi A. Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, B. Kekuasaan legislatif, federatif, dan yudikatif, C. Kekuasaan eksekutif, federatif, dan legislatif, D. Kekuasaan eksaminatif, eksekutif, dan federatif, E. Kekuasaan eksaminatif, federatif, dan eksekutif. Nah, ini jawabannya adalah A ya. Jadi, seperti kalian tahu, legislatif itu DPR, eksekutif ini adalah presiden dan jajarannya, sementara yudikatif ini adalah Mahkamah Agung. Kemudian kita lanjut yang nomor 17 ya. Ini kita ngomong tentang bahasa Indonesia ya. Cermatilah paragraf berikut. Rumah sakit yang ditata dengan baik pasti tertib, aman, bersih, dan nyaman. Karena itu, pengunjung selalu berdatangan tanpa henti. Untuk itu, petugas rumah sakit membuat jadwal agar pengunjung memenuhi waktu yang telah ditetapkan untuk titik-titik orang sakit. Nah, jadi ini kayak ada potongan yang harus kalian isi ya. Nah, pilihan kata yang tepat untuk melengkapi bagian kalimat yang rumpang atau kosong dalam paragraf tersebut adalah A. Memantau,
B. Melayat, C. Menjenguk, D. Mendatangi, E. Melawat. Jadi nomor 17 ini kalau orang sakit di rumah sakit itu yang paling benar adalah C. Menjenguk. Gitu ya. Kalau memantau udah jelas enggak, mendatangi juga enggak. Kalau melayat itu untuk orang yang meninggal. Kemudian kita lanjut nomor 18. Ini coba perhatikan penggalan surat keluarga berikut dengan saksama. Mas Ridwan, Alia jadi sekolah di Bandung. Kalau Alia mau, tinggal saja di rumahku. Tahun ini kan Ricky ke Brunei, jadi di rumah ini pasti sepi. Kalau ada Alia, bisa sedikit ramai. Sekalian, aku bisa bantu mengawasi dia. Inti penggalan surat berita keluarga tersebut adalah titik-titik. Ini sebenarnya inti dari surat yang satu paragraf ini ya. Jadi opsinya ada yang A. Alia dapat meramaikan rumah Pak Anwar saat Ricky pergi. B. Kepergian Ricky ke Brunei membuat rumah semakin sepi. C. Keinginan Alia untuk tinggal di rumah paman di Bandung. D. Kesediaan paman Alia menerima dirinya. E. Informasi anaknya yang akan ke Brunei selama Alia di Bandung. Nah, jadi nomor 18 ini yang paling tepat adalah B ya. Pergian Ricky ke Brunei membuat rumah semakin sepi, sehingga karena mereka ngerasa rumah di Bandung ini sepi karena Ricky ke Brunei, otomatis dia menawarkan agar si Alia ini saat dia melanjutkan sekolah di Bandung tinggal di rumah mereka gitu, agar nggak terlalu sepi. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Penyimpangan pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Sistem presidensial berubah menjadi sistem parlementer. B. Sistem parlementer berubah menjadi sistem presidensial. C. Munculnya teritura. D. Lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA, dan BPK belum dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan masih bersifat sementara. E. Dibentuknya konstituante. Nah, jadi ini penyimpangan pertama ya. Nah, penyimpangan pertama itu adalah A. Sistem presidensial berubah menjadi parlementer. Jadi kita itu kan memang sistemnya itu negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya itu pakai presiden ya. Di Undang-Undang Dasar 1945 bentuk pemerintahan kita itu kan presidensial. Jadi dipimpin oleh seorang presiden. Kalau misalnya berubah menjadi parlementer, itu dia akan dipimpin oleh perdana menteri. Jadi itu jadi nggak konsisten dengan yang disampaikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin sekian dulu prediksi soal untuk seksi TWK di SKD CPNS 11 September 2021. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share, dan mudah-mudahan bisa bantu kalian buat ujian besok. See you next time. Have a nice day. Bye.